Halo teman-teman, selamat datang kembali di Julian The Movie. Berbeda dari video-video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai serial yang memiliki banyak episode. Karena pembahasan kali ini adalah alur cerita mengenai sebuah film. Meskipun masih dengan tema yang sama, yaitu mengenai kisah si kera sakti dari Gunung Wakwo. Namun jalan cerita yang diambil jelas sangat berbeda dari serialnya. Ia tidak akan menjadi murid Biksu Tong dan tidak akan melakukan perjalanan ke barat. Di film ini, Sun Gokong akan dipanggil sebagai Sun Wukong, menceritakan tentang perjuangannya melawan takdir yang telah ditentukan Kerajaan Langit. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Kerajaan Langit, suatu sistem pemerintahan yang sangat otoriter. Mereka menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang tidak bisa mereka kendalikan adalah siluman yang harus dihancurkan. Hingga suatu hari, muncul raksasa yang berani menentang Kerajaan Langit. Namun sayangnya, raksasa itu dapat dikalahkan. Jasadnya jatuh ke bumi dan menjelma menjadi Gunung Wakwo. Sementara jantungnya tetap hidup dan berubah menjadi seekor kera yang hidup damai di sana. Kerajaan Langit yang mengetahui hal itu segera menurunkan hujan api untuk meratakan Gunung Wakwo. Tentu hal ini membuat si kera sangat marah. Sejak hari itu ia pun bersumpah bahwa ia akan menghancurkan Kerajaan Langit suatu hari nanti. Beberapa ratus tahun pun telah berlalu semenjak kejadian hari itu. Kera itu pun kini telah tumbuh dewasa yang akan kita kenal dengan nama Sun Wukong. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, dengan mudah ia dapat memasuki Kerajaan Langit. Kebetulan hari ini bertepatan dengan seleksi penerimaan para dewa baru. Ia pun mulai berulah dengan memakan seluruh buah persik yang akan dijadikan hidangan utama. Tentu para hadirin pun menjadi sangat marah karena mereka hanya menerima hidangan berupa biji buah persik. Mereka meluapkan emosinya dengan memukul para pelayan. Untunglah muncul salah seorang pelayan yang berani melakukan perlawanan. Ia bernama Azi, seorang pelayan yang sangat istimewa. Meskipun demikian, namun tetap saja lawannya terlalu banyak. Untunglah ia sempat diselamatkan oleh seorang pria gendut bernama Juan Lian. Dilanjutkan dengan kemunculan Wukong yang datang untuk menghajar orang-orang kurang ajar itu. Kehebohannya ini mengundang para pasukan langit. Kemudian ia mengeluarkan toya sakti dari telinganya untuk mengalahkan mereka semua. Keributan ini sampai terdengar di telinga sang ratu Kerajaan Langit. Lantas ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk menghentikan Sun Wukong. Ialah dewa yang bernama Tian Peng. Ia pun segera berangkat dan pertarungan pun tidak terelakkan. Pada awalnya mereka bertarung secara seimbang. Mereka pun terus mengadu senjata mereka masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, Sun Wukonglah yang terlihat lebih unggul. Ia memperbesar toya saktinya untuk menghentikan serangan Tian Feng dan meratakan tempat itu. Hingga akhirnya seorang dewa pun datang untuk menghentikan serangan Sun Wukong. Ia bernama Yang Qian yang lebih dikenal dengan nama Dewa Erlang. Kemunculannya kini pun membuat keadaan menjadi berbalik. Dengan pukulannya, cukup memukul mundur Sun Wukong bersama toya saktinya. Tak cukup dengan hal itu, Sun Wukong pun mencoba menyerangnya dari jarak dekat. Namun hasilnya pun tetap sama saja karena pukulan dari Dewa Erlang terlalu kuat. Sun Wukong yang telah tertangkap dibawa ke sebuah gua tempat hukuman para dewa. Namun ia tidak sendirian karena Dewa Erlang turut menemaninya. Dari percakapan mereka pun diketahui bahwa sebenarnya Dewa Erlang adalah anak dari Dewi Kerajaan Langit yang menikahi seorang manusia. Demi untuk menebus kesalahan ibunya, ia pun mengabdikan dirinya untuk Kerajaan Langit. Sementara itu, Azi pergi menemui sang ratu demi meminta pengampunan untuk Dewa Erlang. Menurutnya ia tidak bersalah dan tidak sepantasnya turut menerima hukuman. Dari sini juga diketahui bahwa Azi sebenarnya adalah putri dari sang ratu. Karena melakukan suatu kesalahan, ia pun menghukumnya untuk menjadi pelayan selama 100 tahun. Dengan mengabulkan permintaan dari putrinya, akhirnya ia pun bersedia untuk membebaskan Dewa Erlang.
Sedangkan untuk Sun Wukong, ia diberikan sebuah mahkota yang digunakan untuk mengekangnya. Dan benar saja, ketika mantra dibacakan, ia pun mulai merasa sangat kesakitan. Aziz yang menyaksikan hal itu kemudian meminta alat yang digunakan untuk mengendalikan mahkota tersebut dan berjanji bahwa mulai sekarang ia akan mengambil tanggung jawab untuk mendisiplinkan Sun Wukong. Ratu mempercayainya sehingga kini Sun Wukong sepenuhnya diserahkan kepada Aziz. Sekilas kita juga diperlihatkan flashback sesaat setelah Gunung Huako dihancurkan, di mana Sun Wukong berhasil selamat yang kemudian dirawat oleh seorang kakek. Diceritakan setelah dibebaskan, Ratu mencoba membangkitkan kekuatan dari Dewa Erlang, yaitu kekuatan dari mata ketiganya. Namun hal itu tidak berjalan lancar karena mengharuskan menghilangkan emosi dan perasaan Dewa Erlang. Sementara ia masih belum bisa berhenti memikirkan ibunya dan Aziz yang merupakan sahabatnya sejak kecil. Kita kembali ke tempat Wukong. Di sana Aziz merawatnya, memotong rambut dan mencuci pakaiannya. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata Aziz menyimpan rasa kepada Wukong. Setelah itu, sang ratu mengadakan tur untuk mengelilingi kerajaan langit. Dengan sengaja ia memprovokasi Wukong karena ia menduga bahwa jantung siluman yang dulu pernah mengacaukan kayangan masih hidup dan bereinkarnasi menjadi Wukong. Wukong pun terpancing sehingga dia mencuri kunci untuk membuka gerbang cincin takdir. Namun ketika ia hendak menyusup, ternyata Dewa Erlang sudah berada di sana untuk menghadangnya. Pertarungan yang dahsyat pun tak terhindarkan yang membuat runtuhnya jembatan takdir. Kemudian Tian Peng pun juga masuk ke dalam pertarungan. Dilanjutkan dengan kedatangan Aziz yang diikuti oleh Juan Lian. Di puncak pertarungan jembatan takdir kini benar-benar runtuh. Alhasil mereka semua pun terjatuh ke bumi dan kehilangan seluruh kekuatan dewanya. Kekuatan mereka benar-benar sepenuhnya lenyap, bahkan untuk mengangkat senjata saja mereka tidak mampu. Meskipun tanpa kekuatan, mereka tetap bersemangat untuk melanjutkan pertarungan. Melihat benda asing yang tiba-tiba jatuh dari langit, warga setempat pun langsung mengepung mereka. Para penduduk berpikir bahwa mereka ini adalah jelmaan dari siluman. Tentu Aziz menyangkalnya dan Juan Lian menakuti mereka dengan senjata kimianya. Di tengah ketegangan mereka, tiba-tiba awan siluman yang sangat mengerikan muncul dari langit. Sontak semuanya pun menjadi panik dan berlarian untuk mencari perlindungan. Awan siluman ini mempunyai kemampuan untuk menarik seseorang ke arahnya. Ketika semua orang telah berlindung, ada seorang anak yang tertinggal. Untunglah dari belakang muncul seorang gadis yang datang untuk menyelamatkannya. Tian Peng yang menyaksikan dari jauh melihat bahwa gadis itu sangat mirip dengan kekasihnya yang telah lama pergi. Ia bernama Ayu yang diusir dari kerajaan langit akibat melakukan suatu kesalahan. Namun usaha gadis itu sia-sia karena tidak ada yang dapat menghentikan amukan dari siluman awan. Kemudian Tian Peng langsung berlari dan mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan gadis dan anak itu. Di detik-detik terakhirnya, untunglah Sun Wukong bersama Dewa Erlang datang membantunya. Kemudian Juan Lian memerintahkan Aziz untuk menembakkan senjata kimianya ke arah awan siluman itu. Ternyata senjata Juan Lian memiliki kemampuan untuk membekukan udara. Kini Tian Peng pun berhasil diselamatkan dan awan itu juga berhasil untuk diusir. Kemudian Wukong dan Dewa Erlang pun diikat karena mereka dianggap sebagai ancaman. Singkat cerita, mereka pun mengetahui kalau siluman awan sudah kerap datang ke tempat ini. Mereka sering menculik warga dan telah menghabiskan seluruh persediaan air. Karena hal ini, mereka telah kehilangan sumber makanan karena tak mampu menanam padi. Dari sini juga diketahui bahwa tempat ini dahulu merupakan Gunung Huaguo. Sementara itu, kini Tian Peng tengah dirawat oleh gadis yang mirip Ayu. Tian Peng pun menjadi sangat yakin karena gadis ini memiliki batu meteorit yang hanya dimiliki oleh Ayu.
Namun ia tidak dapat mengingat apapun dan mengatakan kalau ia sudah memiliki batu itu sejak kecil. Sebenarnya Tian Peng ingin menunjukkan batu yang ia miliki. Namun sayangnya kemarin batu tersebut tersedot oleh siluman awan. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Erlang dimarahi oleh seorang ibu yang memiliki masalah dengan ingatannya. Ibu-ibu tersebut menganggap bahwa Dewa Erlang adalah anaknya yang telah meninggal. Singkat cerita, mereka sepakat untuk menetap demi menyelamatkan warga desa dari ancaman siluman awan. Pertama, mereka membuat sebuah meriam dengan peluru potasium nitrat guna untuk membekukan siluman awan. Wukong dan Erlang juga meminta Juan Lian untuk dibuatkan senjata dengan efektivitas dan akurasi yang lebih tinggi. Dari sini Erlang juga sudah menyadari mengenai kedekatan antara Wukong dan Azi. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh ibu-ibu yang memarahinya kemarin. Di sana ibu-ibu itu memberikan Erlang sebuah kentang manis yang padahal hanya sebuah batu. Ternyata ia masih menganggap kalau Dewa Erlang adalah putranya yang telah meninggal. Kita kembali pada rencana. Sebagai langkah terakhir, mereka membentangkan kain merah demi untuk memancing siluman awan agar keluar. Dan benar saja, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda bahwa siluman awan akan segera muncul. Namun di luar dugaan, ternyata awan itu sangat kuat. Ia merusak meriam dan bahkan hampir menarik salah seorang warga. Untunglah Wukong segera membantunya, yang diikuti oleh semua orang. Kemudian mereka bersama-sama memperbaiki meriam, namun sayangnya meriam itu tak dapat menjangkau siluman awan. Untunglah dengan cepat, Erlang segera membantu untuk mengangkat meriam. Dengan ini, akhirnya siluman awan pun berhasil ditangkap. Selang beberapa waktu, hujan pun turun di Gunung Huakuo. Tentu saja, semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Di sini, Tian Peng juga berhasil mendapatkan batunya kembali. Sementara itu, di Kerajaan Langit, Ratu dibuat sangat murka akibat kelakuan Wukong yang telah menghancurkan jembatan takdir. Lantas ia pun melaporkan masalah ini kepada Kaisar Langit. Kita kembali ke Gunung Huakuo. Terlihat semua orang tengah gembira dan merayakan keberhasilan mereka menangkap siluman awan. Sementara Tian Peng pergi menemui Ayu untuk menunjukkan batu meteorit yang ia miliki. Namun sayangnya, Ayu tetap tidak bisa mengingat masa lalunya. Tentu hal ini cukup membuat Tian Peng menjadi patah hati. Kemudian Ayu mengatakan memang apa pentingnya masa lalu. Baginya, beberapa hari di sini bersama telah menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Lalu Erlang juga bertemu dengan ibu-ibu kemarin. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Erlang bukanlah anaknya. Ia sadar kalau anaknya benar-benar sudah meninggal. Di sini ia hanya ingin titip pesan, nanti kalau Erlang kembali ke langit dan bertemu dengan putranya, maka katakan jangan khawatir, karena di sini ibunya sedang baik-baik saja. Mendengar hal itu, kini Erlang pun menjadi teringat kepada ibunya sendiri. Sementara itu, Wukong tengah bersama dengan Azi. Ia mengatakan bahwa Gunung Huakuo dulu jauh lebih indah daripada ini. Bahkan di sini kini tak ada lagi pemandangan matahari tenggelam. Namun tanpa mereka sadari, Ratu telah mengerahkan pasukan langit untuk membunuh seluruh penduduk desa. Di sana, Ayu dan Juan Lian juga ikut terbunuh. Tentu saja, pembantaian ini membuat Wukong menjadi sangat marah. Ia mencoba melawan pasukan langit, namun hal itu sia-sia karena ia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Kemudian sang ratu mengatakan bahwa seharusnya warga desa sudah mati sejak kemarin. Campur tangan dari kalian hanya akan membuat mereka mendapatkan harapan palsu. Hal ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak bisa mengubah takdir. Setelah itu, ratu membawa mereka kembali ke kerajaan langit untuk menerima hukumannya. Wukong yang dihukum mati tetap menahan rasa sakit karena ia masih ingin hidup. Ia masih memegang janji yang harus ia penuhi, yaitu membawa Azi untuk melihat matahari tenggelam di Gunung Huakuo. Karena tak tega melihat kondisi Wukong, Azi pun membohonginya agar ia mau menyerah.
我讨厌。 Ia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Wukong ini sia-sia karena sekarang Gunung Huako sudah benar-benar lenyap. Dan seketika tubuh Wukong pun menjadi hancur. Sementara jantung abadi milik Wukong kini berada di tangan sang ratu. Ia pun menggunakannya untuk membangkitkan mata ketiga dari Dewa Erlang. Azi juga sudah selesai dengan hukumannya dan kini ia kembali menjadi dewa. Di sisi lain, ternyata jantung abadi milik Wukong hanyalah sebuah simbol. Syalnya yang dibuang Azi ke bumi jatuh ke Gunung Huako dan berhasil ditemukan oleh gurunya. Singkat cerita, menggunakan benda itu, kini Wukong pun berhasil dibangkitkan kembali. Kemudian ia memanggil siluman awan yang kemarin ia tangkap untuk mengantarnya menuju kerajaan langit. Di sana ia mengamuk dan dengan mudah ia dapat mengalahkan seluruh pasukan langit. Tiba-tiba Tian Peng datang membantunya karena ia memiliki perasaan yang sama terhadap kerajaan langit. Sementara itu, ternyata Azi melanjutkan perjuangan Wukong untuk menghancurkan cincin takdir. Namun sayangnya sang ratu mengetahuinya sehingga ia membunuh Azi. Wukong yang merasakannya langsung pergi menuju lokasi. Sementara Tian Peng pun juga gugur karena ia mencoba melawan sang ratu. Wukong lalu menggabungkan mahkota dengan tongkatnya sebagai bentuk semangat Azi. Dengan itu kini ia pun mampu menghancurkan pertahanan dari sang ratu. Kemudian sang ratu menggunakan Erlang yang telah membangkitkan mata ketiganya untuk bertarung melawan Wukong. Dengan perginya orang-orang yang ia sayangi, kini ia pun berhasil menghilangkan seluruh perasaannya. Sampai ketika mereka beradu pukulan, Erlang pun merasakan kalau Azi berada di dalam diri Wukong. Hal itu menyadarkannya dan kini ia malah berbalik melawan sang ratu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mengalahkan sang ratu yang kini telah berubah menjadi Titan. Sampai pada akhirnya, sang ratu pun dapat dikalahkan. Setelah kejadian itu, sejarah pun mencatat bahwa Dewa Erlang telah membantu mengusir siluman di kerajaan langit. Ia pun dipromosikan menjadi jenderal untuk menjaga gerbang selatan.
Sementara Sun Wukong yang dicap sebagai siluman tidak ada pilihan lain selain kembali ke Gunung Wakwo. Namun ini semua masih belum berakhir. Wukong berjanji akan kembali dan membawa semua makhluk yang menentang takdirnya untuk bertempur melawan kerajaan langit.